Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Alhamdulillah, hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Sebagaimana biasa di Sabtu pagi pekan ketiga, jadwal saya untuk sharing ilmunya atau untuk murojaah ilmunya, mengulang ilmunya. Alhamdulillah di Sabtu pekan ketiga bulan September bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita untuk terlaksananya taklim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Hadirin ikhwat iman, Bapak Ibu rahimakumullah. Guna kamaran seperti kan Bapak nama rempet alhamdulillah. Sambil ngantosan kembali kajiannya, kita materi untuk pagi hari ini murojaah sebuah doa yang sudah populer di masyarakat. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah hafal, sudah mengamalkan, atau mungkin ada yang belum hafal, belum mengamalkan. Biasanya doa ini digunakan ketika bercermin. Doa bercermin. Apa Bu? Pak? Doa itu Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada yang di awalnya pakai alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan, memperindah rupaku, maka baguskan, perindah pula akhlakku. Hadis ini oleh Imam Nawawi dimuat di dalam kitab Al-Adhkar. Hadisnya riwayat Ibnu Sunni. Doa ini disebut doa ketika bercermin idza nadara, apabila melihat diri. Melihat diri berarti ngedeng, bercermin. Apa itu Pak?
Tanya taranenkeun senang sholat taranenkeun. Biasanya ibu-ibu tak nginangankeun mah. Ibu-ibu mah kan sekedik tuh nempel lipstik isi mudah. Doa ini hadisnya doib gitu. Biasa apa lepas doib tak. Tapi ada yang sahih riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, doa ini tidak dibaca khusus ketika bercermin. Jadi kalau mengkhususkan doa ini untuk bercermin, hadisnya doib. Kalau mutlak boleh, karena doa ini oleh Rasul dibaca tapi bukan ketika bercermin, mutlak. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Kita butuh bantuan dari Allah untuk bisa husnul khuluq, baik akhlak. Sebab baik akhlak ini banyak keutamaannya. Nanti ada hadis, orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya, tempat duduknya dengan aku di surga, orang yang baik akhlaknya. Rasulullah menyampaikan pernyataan, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, wa akrabakum, dan orang yang paling dekat dengan aku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlak. Kemudian ada hadis, ma min syai'in fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Baik akhlak itu akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Baik akhlak itu akan menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Baik akhlak itu akan menjadi orang yang dekat tempat duduknya di surga dengan Nabi. Orang yang baik akhlak itu tanda orang yang sempurna imannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurnanya keimanan seseorang ialah yang baik akhlak. Tuh, baik akhlak itu keutamaannya banyak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini yang sangat penting, dan akhlak ini menentukan seseorang selamat dan tidaknya nanti di akhirat dari neraka. Jelek akhlak walaupun ibadahnya hablun minallahnya misalnya sukses, tapi kalau jelek akhlak bisa masuk neraka. Maka jangan menyepelekan akhlak. Jangan menyepelekan
bisa akhlak baik butuh bantuan dari Allah. Maka doanya yang tadi, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Buat apa bagus rupa kalau berakhir durukeun di neraka? Kalau tidak baik akhlak, baik rupa, tidak baik akhlak mah berarti durukeun di neraka. Maka pinta kepada Allah, selain kita sudah dibaguskan rupa, dibaikkan juga akhlak. Di surah apa yang ada lakon balaknal insana fi ahsani taqwim, surat naon itu? Batininya lakon balaknal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Tuh, sempurna. Allah menciptakan manusia tuh fi ahsani taqwim. Nah, itu teh perlu disyukuri. Makanya di doa yang tadi teh sebagai bentuk syukur. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskan pula akhlakku. Baik akhlak teh bakal ngabeuratan timbangan di mizan. Mizan di mahsyar, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, bakal berkumpul kan di mahsyar. Di mahsyar semua manusia diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa, mengkhawatirkan, gelisah, menakutkan perkara-perkara yang bakal dihadapi. Satu, menghadapi hisaban amal. Jadi manusia di masa itu diam 1000 bahasa, tidak ada yang berani bicara. Yang ada gelisah, takut, khawatir menghadapi hisaban. Kan bakal dihisab amal kita. Yang kedua, menghadapi mizan, timbangan amal. Menghadapi hisaban, apakah hisabannya ringan atau hisabannya berat. Itu dibuktikan dengan catatan amal. Kalau disodorkan dari sebelah kanan, berarti hisabannya ringan. Kalau catatan amal disodorkan dari sebelah kiri, berarti berat hisabannya. Jadi takut, gelisah, sieun. Makanya boro-boro ngobrol, boro-boro bicara, diam. Belum menakutkan mizan. Apakah timbangannya itu berat kepada kebaikan? Fa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Atau ringan timbangan amal baiknya. Kemudian wa amman obat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sieun takut, tak gelisah menghadapi mizan kedua. Yang paling ditakutkan yang ketiga, menghadapi sirat, menghadapi jembatan yang harus diseberangi. Untuk bisa ke surga itu harus nyebrang. Di bawah sirat neraka jahanam, yang dalamnya kalau melemparkan batu 70 tahun baru nyampe. Takut menghadapi tuh hisaban, menghadapi mizan, menghadapi sirat. Nah, ada hadis yang tadi
Tuh, tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan orang beriman di akhirat selain akhlak yang baik. Maka minta kepada Allah bantuan supaya kita itu dalam menjalani hidup selain oleh Allah sudah dibaikkan rupa, sudah dibaguskan rupa, baguskan juga, baikkan pula akhlak. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, baikkan juga, baguskan pula akhlakku. Di mizan bakal memberatkan timbangan. Di surga bakal dekat tempat duduknya dengan Nabi. Termasuk orang yang dicintai oleh Nabi. Kesempurnaan iman seseorang dibuktikan dengan akhlak yang baik. Jadi memiliki akhlak yang baik itu banyak keutamaannya. Maka kita butuh bantuan dari Allah karena tidak bisa usaha sendiri. Nah, akhlak yang baik itu bagaimana tuh aplikasinya? Tadi kita pasti kalau bicara akhlak kaitannya hablun minanas. Saya kata tanah, saya kabar raya misalnya. Nah, betul itu bagian dari akhlak. Akhlak sesama manusia. Ternyata yang jarang dibahas, yang jarang dijelaskan oleh para guru, para ustaz, akhlak yang ke-1, akhlak kepada Allah. Jadi akhlak itu bukan hanya dipraktekkan saya baik kepada manusia, baik kepada Allah. Husnul khuluq itu justru yang ke-1, husnul khuluq lillah, baik akhlak kepada Allah. Husnul khuluq ilallah. Nah, bagaimana itu bentuk husnul khuluq ilallah? Kalau kita mempraktekkan baik akhlak dengan sesama, misalnya Bapak Ibu, di antaranya itu tabassumuka liwajhi ahika laka sadaqatun. Kalau bertemu marah main, manis muka, tegur sapa. Kalau ada orang yang bertemu dengan kita bermanis muka, nyapa, marah main, jadi kita saya kita akhlaknya. Kalau bertemu para nanya-nanya acan, baun, tuh, kita sombong, suka membantu, suka menolong, tuh kan saya akhlak. Ari ka Allah, kumaha saya akhlak Allah. Praktek baik akhlak kepada Allah. Nah, kita diberitahu oleh para ulama bentuk baik akhlak kepada Allah itu adalah ridho terhadap putusan hukum dari Allah, ridho terhadap hukum Allah, hukum yang berkaitan dengan syariat dan hukum yang berkaitan dengan takdir. Jadi bentuk husnul khuluq kepada Allah, ridho kepada hukum Allah. Hukum Allah terbagi dua, ada hukum yang berkaitan dengan syariat. Misalnya Allah menetapkan hukum berupa syariat dalam waris. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Ridho tepat? Ridho pisan Bapak mah. Ibu ridho teh sebagian. Nah, ridho karena hukum Allah, goreng akhlak Allah. Ridho karena hukum Allah, ridho terhadap hukum parib.
Nah itu bentuk husnul kepada Allah, ridho terhadap hukum Allah. Laki-laki boleh poligami, ridho dulu. Kan saluran, laki-laki boleh poligami. Bentuk husnul kepada Allah, ridho karena hukum Allah. Ibu kena ridho, bapak ridho bisa. Nah, cek ibu teh, nah diskriminasi hukum teh tadi waris menang hiji teh, ayeuna menang 4 teh. Teri doa diskriminasi tau kumaha teh, tah jelek akhlak imannya, diragu-ragukan kesempurnaannya. Kan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik sempurna keimanan kalian yang baik akhlakna. Baik akhlak ka Allah, baik akhlak ka sasama. Ieu tambah baik akhlak ka Allah teh bentukna ridho karena hukum Allah. Ridho walaupun tidak bersesuaian. Ada kisah Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Rabi'ah. Anyar nikah, Pak pengantin anyar baru nikah, duka sehari, tidak dijelaskan dalam hadisnya teh, duka sehari, duka seminggu, duka sebulan, pokoknya anyar nikah. Datang seorang ibu-ibu kepada Uqbah dan menyatakan, demi Allah, kamu dengan istri kamu saudara sepersusuan. Saya yang menyusui kalian berdua. Luas 1 tahun teh. Makanya kita ese capek menang istri teh kan gampang. Nikah tos saya gede aja tuh. Iya si ibu tadi, demi Allah kamu dengan istri kamu saudara sepersusuan. Saya yang menyusui kalian berdua. Kan nikah dengan saudara sesusu haram. Kalau terjadi nikah dosa. Kalau diteruskan rumah tangga sama dengan zina seumur umur. Luas 1 tahun 4. Gak bisa tahun 4. Sanes ngalanggar kan teu apal istrina ke saudara sepersusuan. Kan kebiasaan orang Arab kalau punya anak teh dititipkeun ke orang Arab pedalaman. Kan siga Rasulullah disusui oleh Ibu Halimah. Kan yang disusui oleh Ibu Halimah teh sanes Rasulullah aya sabaraha kan buburu gitu. Kan orang Arab pedalaman itu kehidupannya itu dari beternak onta, dari bertani. Nah, pekerjaan tambahan kalau sedang musim kemarau, lilangnya kapanen, lilang jual ternak, hari makan, terus panbunduk ke kota nyari kerja tambahan buburu menyusui. Tapi kan buburu menyusui mah boga bayi, mana nu gaduh bayi mah moal. Tah istri Uqbah teh ternyata duka di saat si ibu eta menyusui teh, demi Allah kamu dan istri kamu saudara sepersusuan. Saya yang menyusui kalian berdua. Atau Uqbah teh menggelisah bingung. Mau ke Madinah, mau datang ke Nabi, suganre ku Nabi diberi toleransi. Nikah dengan saudara sepersusuan tidak boleh. Kalau sudah kejadian, baiklah atas kejadian. Kalau yang Uqbah, kemauan Uqbah, ada toleransi dari Nabi. Berangkatlah dari Mekah ke Madinah dengan membawa secerca harapan oleh Nabi diberi toleransi. Menempuh perjalanan 500 kilo naik kuda sampai di Madinah, diceritakan ke Nabi. Nabi hanya menjawab, kaifa wa qad qila, sakit tuh ya jawabannya. Kaifa wa qad qila, bagaimana lagi
Hukum sudah begitu. Tidak bisa tawar-menawar, tidak ada toleransi. Maka ubat secerca harapan yang tadi dibawa hilang. Tapi ubat menerima ridho terhadap putusan Rasul. Karena putusan Rasul putusan Allah. Di surah An-Nisa ayat 80, siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Wa may yuti'i rasulah faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Maka umat menerima ridho pulang ke Mekah, pisah dengan istrinya. Pisah dengan istrinya. Walaupun tadi teh anyar nikah, saya capek ngeliat calon istri teh. Demi akhlak yang baik kepada Allah, ridho terhadap hukum Allah. Tak itu bu pan untuk atau so pan terang abdi mimitina. Akhirnya terus kejadian rusak kan maksud kaifa wa qadira, bagaimana lagi hukum sudah begitu. Ubah ridho pulang ke Mekah, pisah dengan istrinya, bukan cerai karena pernikahannya tidak sah, jadi pisah. Kalau cerai mah dari pernikahan yang sah, kan iman itu sah. Cerai, jadi saya cerai, pisah dengan istrinya. Tuh gitu bu. Maka tadi ridho tuh bu. Warisan hiji, si bapak boleh bertandun ridho kalau mengantar ridho ke si bapaknya. Beda lagi dengan kasus Zubair bin Awam. Zubair bin Awam pasya jeung orang Ansor. Jadi Zubair bin Awam itu berselisih dengan sahabat Ansor. Nah, memperselisihkan sumber air. Di Zubair bin Awam gaduh kebon. Ini sobat nanti orang Ansor gaduh kebon. Sumber air nanti hiji, sumber air nanti hiji. Pasnya Zubair ingin kebunnya yang lebih dahulu keairi temennya kebun saya heula kita perebut saya di perebut saya terus saya jadi itu nantinya. Maka kalau ditaruh itu sumber air lebih dekat ke kebun siapa? Lebih dekat ke kebun Zubair. Ya kalau begitu kebun Zubair yang harus lebih didahului. Airi kebunmu sampai penuh baru temanmu. Diputuskan hukuman seperti itu, temannya yang dari Ansor protes ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah karena Zubair bin Awam tuh kemenakanmu, saudaramu? Jadi nuduhnya teh adil, senang pedah dulur lah dimenangkeun. Nepotisme lah. Kan Zubair saudara Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Awam itu kakeknya ibunda Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid, nah putranya Awam. Khuwailid itu dengan Awam itu saudara. Zubair bin Awam. Nah, jadi ada kaitan dengan Khadijah. Khadijah kan istri Rasul, dengan Rasul juga ada kaitan sepupuan. Jadi engkau memenangkan Zubair karena dia adalah saudaramu. Itu Rasul marah. Kemudian sahabat Ansor tadi terido, maka turunlah ayat dari Allah teguran kepada orang Ansor tersebut. Turunlah Al-Quran surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum
sumala tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim terhadap sengketa mereka, dan engkau tidak mendapatkan di hati mereka berat hati, dan mereka berserah diri sepenuh hati. Tadi Umpama ridho tidak ada berat hati, padahal kan berat hatinya kan baru nikah, baru nikah. Secara perasaan berat hati, tapi demi hukum Allah ridho, dihilangkan berat hati, berserah diri sepenuh hati. Tapi ini temannya Jubair malah nuduh Rasul teu adil, mentang-mentang Jubair saudara dipangmenangkeun. Maka turun teguran dari Allah. Orang Ansor tersebut teu iman, pala warubika la yu'minun. Maksudnya teu sampurna iman seseorang, teu ridho karena putusan Rasul. Kalau tidak ridho kepada putusan Rasul, sama dengan tidak ridho kepada Allah. Jelek tak akhlaknya, goreng akhlaknya. Jadi ketika kita tidak ridho terhadap hukum Allah, goreng akhlak ya kata ibu. Jadi ibu terido teh jelek akhlak. Jadi wayangnya tidak ridho dalam berserah diri terhadap hukum Allah berupa syariat. Jadi ridho kepada hukum Allah berupa syariat. Yang kedua, ridho kepada hukum Allah berupa takdir. Sakit, sehat, kan sanes kahoyong urang. Sakit, sehat di rububiyah Allah. Ada waktunya untuk sakit, satu waktu sehat, sakit. Ridho ketika sehat, ridho bisa. Pas sakit ridho, ridho takdirnya, ridho sehari dua hari. Coba kalau sakitnya bertahun-tahun, tidak mudah untuk ridho. Makanya saya ucapan jempol kepada orang yang diuji oleh Allah dengan sakit bertahun-tahun tapi sabar, hebat. Urang mencantang itu bisa Pak. Ridho sakitnya sudah bertahun-tahun. Ada yang sudah 10 tahun, 14 tahun. Tapi ridho tak hebat. Itu Allah bakal diburuhan, diangkat derajatnya di surga. Terus tempat duduknya dengan Nabi di surga bakal dekat, karena dia ridho dengan hukum Allah. Dia akhlaknya mulia, akhlak terhadap Allah. Itu sudah kalau ridho terhadap hukum Allah berupa takdir. Takdir yang jelek menurut dirinya, padahal menurut Allah tidak ada yang jelek. Jelek itu menurut kita. Menurut kita jelek, padahal menurut Allah baik. Cuman kita tidak tahu karena sempitnya datanya ilmu kita. Pak, kalau terminal Margahayu, Bapak, Ibu naik angkot Margahayu, tuh misalnya balik kalikan, sudah penuh angkot, dibebas, kita diturunkan, malah yang lain dimasukkan. Sudah penuh padahal, tapi masih redang kospino redang kene. Kita yang sudah lebih dahulu dari terminal Margahayu, malah yang sudah duduk tuh, Bapak keluar, Pak, Ibu keluar. Yang baru tadi dimasukkan. Ngamek mau Pak? Bu, marah mau Kak supir. Untuk ridho, mana ridho Pak supir? Entah, pasti marah. Tapi tidak lama
sejam kemudian, setengah jam kemudian, alhamdulillah, eta anggota tabrakan tuh di mana, alhamdulillah ya Allah, abdi tadi dikaluarkan mendirinya ini abdi ge cilaka. Tak Allah nyanyian Bapak Ibu mah kudu salatna kan carana teu geunah heula. Nah carana tidak enak dulu gitu lantaran sudah naik dari terminal Magahayu diturunkeun saenakna supir teh. Wajibana marah ka supir teh dicarekan supir teh. Padahal Allah sayang eta bakal cilaka angkot teh. Dan bapak teh apa, ibu teh apa, ku Allah carana anu teu mengenakan heula diturunkeun dibebas. Naik we angkot hiji deui aman, hiji deui mah tuh begitu ku bapak ibu kasusul angkot tadi alhamdulillah tuh geuning abdi teh disalametkeun ku Allah tuh meniringsak kitu angkot alhamdulillah pada itu ringsek. Alhamdulillah urang salamet gitu. Tah sesuatu yang menurut kita tidak baik belum tentu menurut Allah baik. Tadi sakit Allah nyahan kalau urang sakit teh sina cicing di imah mun cager bakal ngidel bakal maksiat ku cicing mah ku geuling mah teu maksiat. Allah Maha tahu orang ini kalau diberi cager maksiat wae museb wae. Tapi dah museb mah teu maksiat rubah anu maksiat mah keur museb teu salat. Nu museb mah rata-rata eta teh pameng sana teu nyamut. Ari musebna mah mubah. Ngan salat dingkengke eta komo ninggalkeun salatna. Siga catur boleh mubah catur kerambol boleh olahraga bener ngan sholat dingkengke komo teu sholat mah kan nu dorakan mah ngan kengke sholat pameng can sekan setel tinggalkeun nu poho deui ya kita dilekan hidup. Jadi yang maksiat itu tak melalaikan waktu sholatnya, menunda-nunda waktu sholatnya. Nomor begitu mau ada antaplah ayo orang sholatnya jalan buat kelak gitu. Kesimpulan ini kosong kali-kali buat diajarkan terutama sadaya hayang nempot cing kumanya pameng kelak cenah pameng sing nu teu meunang lain musebna angkeng ke sholat. Nah jadi ridho kepada hukum Allah itu husnul huluk kepada Allah itu ridho terhadap hukum Allah, hukum yang berkaitan dengan syariat dan hukum yang berkaitan dengan takdir. Kalau takdir nu sae ridho pisan sehat sehartos ridho pisan gitu nge. Yuk keringan tidak hartos, ridho tidak mudah. Makanya minta bantuan ke Allah dengan doa tadi, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, baguskan juga akhlakku. Kita ridho dengan hukum Allah berupa syariat, dengan hukum Allah berupa takdir, itu oleh Allah dibantu, jadi sehingga kita mudah ridho. Karena tadi tidak mudah ridho menerima sesuatu yang tidak bersesuaian. Kalau yang bersesuaian mah ridho teh gampang. Ini ridho pas takdir yang tidak bersesuaian, yang oleh kita dirasa jelek, padahal dari Allahnya tidak ada yang jelek, karena Allah Maha tahu. Tapi karena ilmu kita dangkal, dianggapnya jelek. Nah, orang yang
akhlak bakal ridho narima karena hukum Allah berupa syariat, berupa takdir, dengan keyakinan, dengan keimanan. Tadi iman yang sempurna, sesempurna iman seseorang yang baik akhlaknya, berarti sempurnakah iman orang tersebut dibuktikan dengan baik akhlak kepada Allah, tersudun, tetap husnudun kepada Allah. Tadi Bapak Ibu, orang yang sakitnya bertahun-tahun tapi sabar dijalani itu teh hebat. Urang mah can pantos biasa tong boro-boro tahunan sakit Pak. Secara pribadi itu saya kalau sakit tuh tong bulannya saminggu wae kesel Pak. Aya buru-buru sehat. Makanya berobat ke sini. Nah, ada orang yang sabar, apalagi dengan keterbatasan ekonomi untuk bisa berobat ke sana kemari, sabar, bukan tidak ikhtiar, berikhtiar semampunya. Nah, hebat orang itu ridho terhadap hukum Allah berupa takdir, walaupun tidak bersesuaian, tapi ridho siga ubah deh tuh. Narima dalam putusan hukum dari Rasul walaupun tidak bersesuaian, tapi karena dia dituntut untuk punya akhlak yang baik kepada Allah. Nah, jadi pantas kalau dijamin kalau seseorang akhlaknya baik, akhlak kepada Allah baik, akhlak kepada sesama baik, timbangan amal bakal berat. Timbangan amal kebaikannya bakal berat. Beratnya timbangan amal kebaikan ternyata dengan akhlak. Dengan akhlak yang baik, bukan semata-mata dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan umroh bolak-balik umroh belum tentu diterima. Tapi akhlak dulu, akhlak kepada Allah. Sehingga di kita ada ungkapan bukan tuh penting mah akhlak cenah halus. Buat apa di jilbab jangan garpal ka masjid akhlak garoreng. Mendingan di taraka masjid. Taraka masjidnya goreng teh akhlakna. Ada perempuan buat apa di jilbab cenah. Mending siga itu di jilbab tapi akhlak saya teu di jilbabnya goreng akhlak kalau kan gitu. Teu narima hukum Allah. Karena taraka masjid, ka masjid we betul, tapi kata tangan cenah goreng akhlak teh, mendingan di taraka masjid. Kalau taraka masjid goreng kata tangan duana goreng akhlak. Jadi harus saya yang dalam kesehariannya baik, suka tolong menolong, itu sudah bagus. Akhlak kata sama, tinggal diperbagus akhlak Allah. Sok atuh ka masjid, kan masjid dari rumah Allah. Orang yang sudah rajin ke masjid tapi pelit kene, nah akhlak kemanusiaan anu goreng sok ka Allah atau saya tinggal diperbaiki akhlak kesesamanya. Jadi ideal nama dua-duanya, akhlak kepada Allah husnul, akhlak kepada sesama husnul. Tidak ada yang memberatkan timbangan orang beriman di hari kiamat selain baik akhlak. Orang yang baik akhlak dicintai oleh Nabi dan kedudukannya di surga, tempat duduknya dekat dengan Nabi. Orang yang baik akhlak sempurna keimanannya. Baik akhlak terbagi dua, satu baik akhlak terhadap Allah, dua baik akhlak terhadap sesama. Bukti baik akhlak kepada Allah ridho terhadap hukum Allah. Baik hukum berupa syariat, baik hukum berupa takdir. Sakit tuh pabrik sama sedering. Kalau namanya apa teh? Sada cari tutup, simpuling sekali, Bapak Ibu sekali helah menawi. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Salam
Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kayak kusim kuring ka pasar ditintukeun buka pasar disakeun. Nah, ini doa asalnya mah dipakai bercermin, tapi karena dongeng jadi bebas dibacanya. Mau tidur baca doa eta mangga. Setelah sholat disisipkan karena wiridan. Kita sudah selesai wiridan yang pokok, sisipkan doa itu. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Dengan kita tahu maksud dari doa tersebut, minta bantuan kepada Allah supaya kita dibaguskan akhlak, karena bagus akhlak itu keutamaannya yang begitu besar. Maka insya Allah setelah hafal ini kita tidak akan melewatkan pentingnya doa ini disisipkan di sholat, di wiridan gitu ya. Insya Allah di-share kesimpulan kapasan diapalkeun, terus diapalkeun, diamalkeun. Hadirin ikhwati iman Bapak Ibu, sakitu painten sharing ilmu, murajaah ilmu untuk sampai ketiga di bulan September ini, mudah-mudahan jadi sedikit tambahan ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.